Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya Pak Adi Setiawan, lalu Pak RW 03 Pak Sukandar, lalu Ketua Paguyuban Pak Budi, dan teman-teman semua, bapak-bapak semua, senior-senior saya semua. Salam kenal dengan saya, tadi sudah disampaikan secara singkat. Nama saya Imam Ratrioso. Saya warga dari RT 6 RW 10 Bilimun, Pak. Kebetulan juga jadi ketua RT. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan sahabat lama saya, lama sekali, Pak Dwi Purwanto. Ini teman SD saya, Pak. Teman SD di SD 03 Pondok Kelapa ya. Kita alumni tahun berapa, Wi? Alumni tahun 88 ya. Ketemu di sini ya, Bang. Ya, saya Ketua RT nomor 10, lalu bersahabat dengan Pak Bidi juga. Kita aktif di DMI, Pak, Dewan Masjid Indonesia Ranting Pondok Kelapa. Dan juga saya diberi amanah untuk bidang dakwah, pengurus Yayasan Wakaf Islam Baitul Salam di Bilimun, Pak, Pondok Kelapa. Jadi benar yang disampaikan Pak Bibit, kalau bapak-bapak mau mantu mau menggunakan RSG ya silakan menghubungi saya, mudah bisa saya bantu untuk ada diskon sedikit. ya. Baik, masih dalam suasana kemerdekaan. Alhamdulillah sekali kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 ya. Seminggu ini di Bilimun juga baru saja tadi malam, puncaknya malam keakraban, kita mengadakan hiburan, silaturahim, makan bersama, berbagi hadiah ya, perlombaan kita. Tahun ini memang sangat meriah karena suasananya adalah suasana revenge ya, suasana balas dendam ya. Karena selama 2 tahun ya, 2020-2021 kita harus berhenti karena pandeminya. Jadi tidak hanya 17-an ya, semuanya revenge ya. Umroh revenge, haji revenge, bioskop revenge, ramai semuanya karena melepas kerinduan. Ada lagi sekarang konser-konser juga ramai lagi ya, band musik segala macam semua ramai karena ingin melepaskan kerinduan selama 2 tahun. Baik, saya diberikan kesempatan amanah oleh Pak Bibit untuk menyampaikan berbagi ilmu tentang psikologi keluarga. Kebetulan profesi saya adalah psikolog ya. Jadi berbicara keluarga tentu bapak-bapak sebagai senior saya tentu sepertinya lebih paham, sudah lebih banyak merasakan bagaimana suka duka ya menjalani kehidupan keluarga ya. Kalau bapak-bapak sudah pernah melalui usia saya saya belum melalui usia bapak, jadi pengalaman saya belum ada apa-apa ya sebenarnya dibandingkan bapak-bapak semuanya ya. Yang kita pahami, keluarga adalah entitas kecil ya, dari sebuah komunitas yang itu sangat penting. Kalau keluarga suatu bangsa itu solid, baik, maka dia akan menjadi kekuatan dari sebuah bangsa. Dan sebaliknya, jika keluarga itu juga lemah atau bahkan menjadi sumber daripada kehancuran, penderitaan, maka sebuah bangsa juga akan menjadi lemah. Nah, pengalaman saya selama kurang lebih 20 tahun menjadi psikolog, dari klien-klien saya, dari case-case yang saya pernah saya alami, memang
sebutkan beberapa kasus saja. Ada anak muda yang kemudian memutuskan untuk tidak berkeluarga, tidak melangsungkan pernikahan, padahal semua persyaratan sudah dia penuhi, punya penghasilan bahkan berlebih. Ketika saya tanya bagi saya keluarga itu adalah lembaga yang menyakitkan. Loh, kenapa bisa begitu? Karena pengalaman dia bersama keluarga itu memang menyakitkan. Kenapa bisa begitu? Nah, ceritanya si orang ini hampir setiap hari menyaksikan pertengkaran kedua orang tua. Berantem, bertengkar, berkelahi dalam arti yang sebenarnya. Bertengkar secara verbal, saling berkata kasar, bahasa binatang luas, hingga bertengkar dalam arti fisik yang sebenarnya. Ya, pukul pukulan, jambak-jambakan, sampai dia dengan akhirnya kakaknya. Nah ini dia lihat seringkali sehingga itu menjadi pemandangan, menjadi persepsi diri orang. Buat apa saya nanti berkeluarga? Nah, banyak contoh-contoh lain yang seperti itu. Nah, tentunya ini contoh yang memang jelas-jelas buruk. Kalau contoh-contoh yang lain tentu banyak. Nah, baik buruknya keluarga ini juga meninggalkan jejak-jejak pengalaman, meninggalkan jejak-jejak persepsi kepada bahkan kalau kita pelajari dari banyak tokoh-tokoh dunia yang menjadi pemimpin, itu pengalaman mereka dengan keluarganya masing-masing itu pun mempengaruhi mereka. Kalau kita sempat baca Hitler, ya, pengalaman hidup Hitler itu, pengalaman hidupnya dengan keluarga itu kurang menyenangkan, sehingga secara tidak langsung itu membentuk perangai dirinya yang otoritarian, ya, yang suka kasar gitu ya, yang suka mendominasi. Ya. Beberapa tokoh lain, Saddam Hussein segala macam, bahkan ke level tokoh-tokoh yang lebih dahulu, Genghis Khan segala macam itu punya pengalaman yang kurang menggembirakan dalam kehidupan keluarga mereka. Nah ini yang menjadi catatan dan perhatian kita semua. Nah di dalam konteks keluarga ini ada satu hal yang rasanya perlu kita perhatikan adalah cara kita berkomunikasi kepada anggota keluarga, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Lalu bagaimana anak-anak kita pun bisa berkomunikasi kepada kita selaku ayah, kepada ibunya. Nah ini penting sekali. Baik buruknya komunikasi itu juga pula yang kemudian menentukan kualitas dari hubungan relasi dalam sebuah keluarga. Dan itu berdampak kepada hal-hal yang lain. Nah, dalam ilmu psikologi ada 5 bapak-bapak sekalian yang mungkin sudah di-share oleh Pak Bibit ya. Ada 5 bahasa cinta yang sedianya itu perlu kita perhatikan dan kita perlu melihat bagaimana kesesuaian yang kita miliki sekaligus kesesuaian yang dimiliki oleh pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Bahasa cinta ini penting sekali karena ketika kita sudah berkeluarga, ya, tentu berbeda dengan masa ta'aruf, berbeda dengan masa pacaran, ya. Semuanya begitu orisinil, semuanya begitu alamiah.
Tetapi bersama dengan itu bagaimana menyesuaikan bahasa-bahasa cinta itu sendiri kepada anggota keluarga kita. Nah, dari kelima itu yang pertama adalah bahasa cinta dengan kata-kata atau pujian. Kita menyampaikan sayangku, I love you, ya kan? Kalau mengikuti contoh Rasulullah, beliau selalu berkata kepada Aisyah, ya Humairah, wahai gadisku, istriku yang kemerah-merahan. Nah, ini bahasa cinta dengan kata-kata. Nah, apakah kita masuk bagian daripada itu? Itulah yang kita perlu refleksikan di dalam diri kita. Dan apakah pasangan kita juga memerlukan bahasa cinta dengan gaya yang pertama, yaitu dengan kata-kata. Nah, biasanya wanita, istri itu butuh bahasa cinta langsung dengan kata-kata. Mengomentari, ibu, bunda cantik sekali hari ini, ya, pakaiannya. Nah, itu bahasa cinta yang kelihatannya klise, tetapi itu sangat penting untuk dipraktekkan. Itu bahasa cinta yang pertama. Yang pertama adalah kata-kata. Yang kedua adalah tindakan dengan memberikan bantuan. Ada pasangan, bahkan mungkin kita, ngapain sih ngomong-ngomong cinta, ngapain sih ngomong I love you, basi banget gitu kan, nggak perlu lah, yang penting tindakan. Ya. Yang penting berbuat, yang penting memberikan bantuan. Jadi istri sedang memasak, ya kita bantu nemenin, memotong-motong bahan, ya. Bantu menyucikan baju misalnya contohnya. Atau sebaliknya, istri, ya kan, kita sedang sibuk bikin laporan, bantu menyediakan kopi. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang merupakan representasi dari bahasa cinta yang langsung diterima. Dengan anak-anak kita pun demikian. Ya. Kita mungkin agak canggung untuk bilang, ayah sayang banget sama kamu, nak. Ayah cinta banget sama kamu, deh, kak. Ya. Mungkin kita agak canggung. Dan mungkin juga anak-anak kita tidak memerlukan itu. Tetapi yang diperlukan adalah ketika anak-anak kita sedang mengerjakan PR, dia bertanya kepada kita, ya mau tanya ya, kita segera menghentikan segala pekerjaan, mendatangi anak kita, menemani anak kita. Itu adalah contoh dari bahasa cinta dengan tindakan. Yang kedua. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah sentuhan fisik. Ya. Sentuhan fisik, kalau dengan istri kita cium kening, cium pipi, ya. Mengelus-elus pundak. Kalau dengan anak kita elus-elus ubun-ubunnya, itu sentuhan-sentuhan fisik yang sepertinya ringan, tapi itu cukup powerful. Ya. Sentuhan fisik, bersalaman, cium tangan, itu bagus sekali. Ya, kalau dalam Islam itu banyak sekali pahalanya ketika bersalaman. Ada sel-sel, ada doa-doa yang terlintas di situ. Nah, sentuhan fisik ini juga penting, ya. Kajian juga cukup panjang karena dalam sentuhan itu ada energi, aliran listrik yang mengalir dari tubuh kita kepada lawan kita. Nah, ini sentuhan fisik. Jadi ada orang yang tidak suka berkata I love you, juga tidak suka membantu, tapi dia mempraktekkan ini, sentuhan fisik. Kemudian memberi hadiah. Nah, memberi hadiah ini jarang di kita. Biasanya ini dipraktekkan sama orang bule. Ya, dia kalau istrinya ulang tahun belikan bunga mawar, ya kan? Wah, jangan bunga dong, beliin mobil lah. Ya, nah itu memberikan hadiah pada saat ulang tahun, pada saat
ulang tahun pernikahan, ya, ulang tahun pribadi, atau pada momen-momen yang bersejarah bagi keluarga, ya, atau kepada anak-anak kita, ya, memberikan apresiasi, penghargaan, nilainya yang baik, ya kan, ketekunan dia atas prestasi tertentu, masuk kuliah, masuk perguruan tinggi negeri, mencapai apa yang dia harapkan selama ini, memberikan hadiah itu juga bagian dari bahasa cinta yang perlu kita pertahankan. Dan yang terakhir adalah quality time, menikmati waktu bersama. Ya. Nah, ini kita hidup pada kehidupan yang modern di mana suami dan istri harus bekerja, ya. Terkadang kumpulnya hanya di weekend, Sabtu, Minggu, itu betul-betul harus dimanfaatkan, ya. Begitu pula dengan anak-anak kita, ya. Semakin besar anak-anak kita, ya, semakin sibuk mereka dengan kehidupan dia sendiri. Nah, kita perlu menemani mereka, mengajak makan, menanyakan kegiatan-kegiatan mereka, kesibukan-kesibukan mereka. Nah, ini quality time ini juga bagian penting dari bahasa cinta yang bisa kita praktikkan. Nah, ini saya kira Bapak sekalian, kelima bahasa cinta ini bisa kita refleksikan di dalam diri kita, mana yang dominan yang ada pada diri kita, dan mana yang dominan yang ada pada pasangan dan anak-anak kita. Jadi kalau istri kita itu dominannya dengan tindakan, jangan harapkan istri kita sama dengan kita. Aku tuh maunya kamu tuh bilang dong, bilang I love you. Ya nggak bisa dipaksa. Dan sebaliknya, istri kita pun harus memahami bahwa gaya bahasa cinta kita itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan memberi hadiah. Ya, nah, memberikan informasi, memahami gaya bahasa kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, itu penting sekali, sehingga itu menjadi pola, ritme, ya, menjadi kebiasaan, sehingga komunikasi pesan itu tersampaikan dengan baik kepada seluruh anggota keluarga. Nah, inti dari setiap komunikasi selain bahasa cinta adalah yang nomor satu adalah memahami dulu, memahami lawan bicara, memahami istri kita, memahami anak-anak kita. Baru kedua adalah menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, yang seringkali terjadi miskomunikasi adalah kita ingin mengutamakan kemauan kita dulu. Orang lain harus memahami kita dulu, baru dipahami. Nah, ini kebesaran jiwa kita untuk memahami terlebih dahulu membuat kita mudah untuk mendengarkan pendapat, ide, komunikasi dari lawan bicara, dan itu menjadi kunci dari efektivitas komunikasi. Baik, itu kira-kira Pak Bibit yang bisa saya sampaikan. Semoga waktunya cukup, ya. Jika memang akan ada pertanyaan untuk lebih efektif, ya mungkin bisa, ya. Jadi saya serahkan kembali kepada Pak Bibit. Terima kasih.